Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Dea. Di sini saya selaku host yang akan menemani para hadirin 1 jam ke depan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bersama-sama berkumpul di sini walau dalam keadaan online. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Lutfi Dea. Sebelum memulai pada inti acara, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Saul Nur Fadila. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya ada Kak Lutfi sebagai host. Halo Kak Lutfi. Halo. Baik, kemudian yang terakhir ada presenter kita yang hebat ini, ada Kak Salma. Halo Kak Salma. Halo. Selanjutnya saya akan membacakan biodata presenter kita. Nama Neng Salma, tempat tanggal lahir Bandung 11 Mei 2004, asal sekolah SMA Negeri 2 Padalarang, riwayat organisasi OSIS, Pramuka, karya ilmiah remaja, karya kreasi remaja. Baik, selanjutnya acara akan dipimpin oleh presenter kami, Neng Salma. Silakan Neng Salma. Baik. Terima kasih kepada Kak Lutfi dan Kak Putri yang telah membuka acara ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang insecure. Apa sih insecure itu? Langsung saja ya kita ke PPT. Insecure. Pengertian. Kondisi insecure merupakan salah satu kondisi mental ketika kamu merasa cemas dan takut secara berlebihan sehingga kamu melakukan sesuatu dengan berhati-hati. Bahkan terkadang seorang yang mengalami insecure sering menaruh curiga pada orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Orang yang insecure biasanya menilai diri sendiri terlalu rendah dari orang lain. Beberapa hal yang biasanya membuat seseorang tidak percaya diri ialah lemak kulit, berat badan, dan tinggi badan, serta bentuk fisik lainnya yang tidak sesuai dengan keinginan. Tapi sebenarnya insecure itu wajar kok. Itu bisa menjadi salah satu alasan supaya gak merasa paling sempurna. Kita juga harus bersyukur sama apa yang kita miliki saat ini. Ciri-ciri, ada beberapa ciri-ciri insecure di antaranya satu, merasa rendah diri. Ketika seseorang mengalami insecure, tanda yang paling terlihat adalah kenali dan cintai dirimu sendiri agar kamu tidak mengalami kondisi insecure yang menyebabkan gangguan psikologis pada kesehatan kamu. Yang kedua ada mengalami takut. Tidak hanya pada hal besar, seseorang akan mengalami rasa takut berlebih. Termasuk pada hal-hal kecil, itu wajar terjadi. Namun sebaiknya pikirkan solusi untuk ketakutan yang kamu alami. Yang ketiga, tidak mau keluar dari zona nyaman. Seseorang yang memiliki kecemasan dan ketakutan pada tantangan umumnya akan keluar zona nyaman. Yang keempat, sering membandingkan diri dengan orang lain. Seseorang yang memiliki insecure lebih membandingkan dirinya dengan orang lain. Seseorang dengan kondisi insecure akan lebih merasa kehidupannya orang lain lebih baik dari dirinya. Cara mencegahnya yaitu cara mencegah insecure yang bisa kita lakukan adalah dengan menemukan hal-hal atau kelebihan yang ada di dalam diri kita. Seperti yang kita ketahui, biasanya kita selalu merasa dengan kekurangan di dalam diri kita. Sebab itulah sangat penting dilakukan untuk melihat kelebihan yang ada di dalam diri ini. Salah satunya teknik psikologi sosial yang bisa kita lakukan terhadap insecure dalam psikologi. Sehingga nantinya kita bisa menghilangkan insecure yang ada di dalam diri kita. Cara mengatasinya yaitu satu, berusaha untuk tetap berpikir positif. Hidup ibarat roda yang berputar untuk setiap orang. Di satu waktu, terkadang seseorang bisa berada di atas dan ada kalanya ia akan berada di bawah. Namun,
Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi persoalan yang terjadi pada hidupnya. Ada orang yang ketika menghadapi masalah selalu menyalahkan diri terus-menerus hingga menjadi stres. Namun, ada pula yang terlihat santai karena bisa memikirkan sisi positif dari masalah yang terjadi. Hal ini tergantung pada pola pikir masing-masing orang dan bagaimana mereka memandang suatu masalah. Nah, cobalah untuk terus berpikir positif tentang apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ya, dengan begitu kamu bisa menyelamatkan diri dari perasaan-perasaan negatif seperti rasa khawatir, rasa bersalah, dan rasa takut yang bisa menguras emosi. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Melawan pikiran negatif memang tidak mudah. Namun, jika dipaksakan, kamu akan terus dihantui rasa cemas, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi, jika kamu berpikir seperti selalu membuat kekacauan dimanapun, ubah pikiran tersebut menjadi lebih realistis. Terkadang aku membuat kesalahan, tetapi aku selalu belajar dari kesalahan. Yang ketiga, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain bukan cara yang tepat untuk mengoreksi diri. Justru hal ini akan membantu menjadi rendah diri dan insecure. Nah, di tengah maraknya penggunaan media sosial seperti ini, kita bisa melihat banyak sekali yang terjadi pada hidup orang lain. Entah bagaimana seringkali apa yang kita lihat di sosial media nampak sangat sulit, bukan? Tidak membandingkan diri kita dengan oleh karena itu, cobalah kurangi penggunaan media sosial agar kamu tidak fokus dengan kehidupan orang lain, tidak membandingkan diri. Selain itu, biasakan untuk selalu bersyukur dengan segala yang kamu miliki, agar perilaku dan pikiranmu menjadi lebih positif. Percayalah bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang keempat, hindari orang-orang yang membuatmu insecure. Sebisa mungkin, kita harus menghindari orang-orang yang akan membuatmu insecure. Temukan lingkungan pertemanan yang dapat mendukungmu, dapat memberikan respon positif. Dan yang terakhir, lakukan hal yang membuatmu bahagia. Cobalah untuk lebih fokus pada hal-hal yang dapat membuatmu bahagia dan melupakan rasa insecure. Selain itu, melakukan kegiatan positif yang membangun, seperti mempelajari skill baru dan membantu orang lain yang juga dapat membantumu merasa bahwa dirimu dan semua yang kamu miliki sekarang sudah cukup kepadanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya. Untuk Neng Salma, mungkin ada yang mau bertanya? Saya boleh bertanya? Boleh. Apakah perasaan insecure terhadap remaja dapat menyebabkan gangguan psikologis? Oke, terima kasih kalau untuk pertanyaannya. Rasa insecure yang berlebihan pada remaja terhadap dirinya dapat menyebabkan gangguan mental mereka sehingga mengakibatkan kefatalan yang serius. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap isu ini mempunyai pengaruh besar bagi faktor kejiwaan seseorang. Kak mau nanya. Iya boleh. Saya kan orangnya kadang suka tidak percaya diri pada penampilan. Kira-kira bisa memberi motivasi tidak pada orang-orang seperti saya yang kurang percaya diri pada penampilan? Terima kasih. Terima kasih Kak Putri untuk pertanyaannya.
Oke, jadi gini, mungkin kita harus memulai self-love untuk mengurangi rasa insecure itu, menerima semua kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita, tidak membandingkan diri dengan orang lain, tidak mengikuti standar orang lain, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Saya tahu itu tidak gampang, but let's try it together. Baik, intinya kita harus mencintai diri sendiri dulu ya, Kak Salma. Ya benar. Saya juga mau nanya lagi. Kan lumayan susah lepas. Bentar ya. Bentar. Apa sih tanggapan kakak bagi orang yang bilang cantik itu harus berkulit putih, cantik itu harus kurus, cantik itu harus berwajah tirus, serta standar kecantikan lainnya. Menurut kakak gimana? Menurut saya, kecantikan itu tidak diukur dari segi fisik maupun bentuk tubuhnya, tinggi badannya, warna kulitnya, dan apapun itu. Karena kecantikan yang sesungguhnya itu diukur dari kebaikan dan ketulusan hati. Begitu Kak Putri. Oke, baik. Berarti standar kecantikan yang orang lain buat itu nggak ada apa-apanya ya. Yang penting itu kecantikan hatinya. Betul, Kak? Oke, artinya berarti kita nggak boleh minder punya badan yang cukup berisi dan lain sebagainya ya, Kak. Karena cantik itu relatif. Betul kan? Kan saya mau bertanya lagi. Ya, silakan. Kadang saya itu suka kurang pede nih. Gimana supaya buat diri saya itu jadi pede. Membuat diri seseorang jadi pede gitu. Pertama harus kita lakukan adalah memulai self-love untuk mengurangi rasa insecure itu. Baik, Kak, terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Jadi intinya, Kak, untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu sendiri, kita harus love yourself, dan kita juga harus bisa mengenal diri sendiri ya, Kak. Serta kita juga tidak boleh terpaku pada standar kecantikan yang ada seperti warna kulit, bentuk wajah, tinggi badan, dan lain sebagainya. Iya betul itu Kak Putri. Baik, mungkin cukup sekian sesi Q&A ini dikarenakan waktu terbatas. Kita langsung saja pada kesimpulan. Silakan Kak Salma. Kesimpulan pada adalah dapat dikatakan jika semua orang pasti pernah merasa insecure, bahkan disebutkan jika insecure merupakan perasaan yang normal terjadi pada setiap orang. Namun selama perasaan insecure tersebut dalam kadar normal atau tidak berlebihan, maka tidak perlu dikhawatirkan. Sayangnya jika perasaan insecure hingga berlarut-larut dan mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan hingga mengganggu kondisi kesehatan, maka hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada baiknya untuk meminta bantuan psikolog yang memberi kepastian. Apakah orang tersebut berada dalam kesehatan mental yang baik atau sedang terganggu? Terima kasih. Terima kasih untuk kakak yang Salma dan Kak Putri Salwa telah memaparkan materi dan mengikuti ini dengan baik. Terima kasih juga untuk para partisipan dan instruktur yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensinya sebelum keluar ya.